Coba mulai sekarang, Anda lihat orang-orang terdekat Anda. Apakah mereka sungguh mampu melihat dalam diri Anda ada karunia? Karunia istimewa. Mungkin bisa jadi diri Anda nggak ngelihat. Atau orang-orang kebanyakan di luar sana nggak ngelihat. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi ke-138 di tahun 2024 ini. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda bisa melihat kekuatan-kekuatan dalam diri Anda. Bukan cuman kelemahan-kelemahan, kerapuhan-kerapuhannya saja. Tetapi saudara-saudaraku, ada kabar gembira yang mau saya bongkar. Yaitu di mata Tuhan, Tuhan melihat ada suatu kebaikan yang masih ada dalam diri kita. Ada sebuah kekuatan yang luar biasa. Ada hal yang positif yang berharga di mata Tuhan. Saudara-saudara, ini menjadi penting. Karena seringkali orang-orang di luar sana melihat kita hanya yang negatif. Bahkan juga orang tua kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, keluarga kita juga sering melihat hal-hal negatif dalam diri kita daripada yang positif-positifnya. Dalam bacaan-bacaan hari ini saya akan menunjukkan kepada saudara bagaimana Tuhan sendiri melihat sesuatu yang positif, potensi dalam diri kita dan itu berharga di matanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebelum saya memulai pembahasan kitab suci ini, saya punya dua pot kecil. Yang satu warna hitam, yang satu warna putih. Coba Anda pilih sejak awal, Anda pilih pot putih atau pot hitam. Silakan tulis. Karena apa saudara-saudara? Di balik pot-pot ini, yang hitam dan yang putih, ada kisah-kisah yang luar biasa. Tokoh-tokoh kitab suci yang luar biasa memberi warna, memberi kekuatan bagi perjalanan gereja. Silakan tulis di kolom komen, saya tunggu dari sekarang. Saudara-saudaraku yang terkasih, untuk memulai khotbah ini atau pengajaran ini, saya bertanya kepada saudara, makanan dari Indonesia yang mana yang sudah beberapa tahun ini dinyatakan, dinobatkan sebagai makanan paling enak di seluruh dunia? The most delicious food in the world. Yaitu, Anda pasti tahu bukan? Iya Romo, jawabannya adalah apa? Rendang. Betul, rendang dinobatkan sebagai makanan paling enak di seluruh dunia. Paling berempah, paling nikmat, paling berbumbu. Siapa yang doyan rendang? Anda biasanya kalau rendang enaknya makannya lauknya apa? Ada yang telur mungkin, ada yang di ikan mungkin, ada yang daging kerbau atau daging sapi. Saudara-saudara yang terkasih, saya juga suka rendang. Nah, kalau kita makan rendang, wah, kemarin saya makan itu di Payakumbuh. Beda sama pagi sore, beda sama warung Padang yang biasa ya. Kalau di Payakumbuh itu bumbunya itu medok sekali. Bumbunya itu basah dan banyak, berlimpah. Jadi itu lauk-lauknya ketutup sama bumbunya. Lalu saya ambil nasi panas. Paling enak rendang itu kan makan pakai nasi panas-panas yang ngebul-ngebul gitu ya. Saya sendok. Waktu itu rendang daging gitu ya. Saya ambil daging-dagingnya. Saya udah siap saudara-saudara dengan suapan pertama. Paling enak apa? Nasinya dibumbuin pakai kuah-kuah rendang. Lalu ambil dagingnya. Lalu diambil pakai tangan. Lalu dimakan. Ketika saya makan gitu. Baru segigit dua gigit langsung tiba-tiba. Krek! Apa ini? Ternyata yang saya gigit bukan daging. Tapi lengkuas. Siapa yang sering kayak saya, seringkali ketipu antara daging dengan lengkuas. Saudara-saudara yang terkasih, kita semua orang Indonesia tahu lengkuas ya di dalam rendang atau bumbu rendang. Lengkuas ini salah satu bumbu masak dari sekian bumbu masak untuk membuat rendang. Kalau Anda ke pasar, Anda bisa tanya tuh ke tukang bumbu. Bang, saya mau masak bumbu rendang misalnya. Lalu dia bikinin, diaduk-aduk, dicampur-campur gitu. Nah, kalau bahan-bahan yang lain, rempah-rempah yang lain itu kan digiling betul-betul dialusin.
Tapi lengkuas sejak awal orang masak rendang diberlakukan secara berbeda. Kalau bumbu-bumbu yang lain itu digiling, lengkuas dipotongnya gede-gede. Lalu juga cuma dicemplungin aja di dalam rendang. Dimasak, diolah bersama, potongannya juga sama dengan daging sapi. Sehingga kita tidak bisa membedakan mana lengkuas, mana daging. Maka banyak orang jengkel, banyak orang misuh-misuh, banyak orang mengumpat, banyak orang kecewa, banyak orang ngomel-ngomel dengan lengkuas ini. Kalau sudah ada di dalam rendang, seringkali orang bukan gigit daging, malah gigitnya lengkuas. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, apakah Anda sadar bahwa kalau kita jadi lengkuas ini coba, perasaannya gimana? Dia itu dipakai, sudah diperlakukan semena-mena sejak awal, diberlakukan berbeda dari yang lain, lalu juga dia dipotong gede-gede, dia dimanfaatkan dengan harumnya, dengan zat-zat yang ada di dalam dirinya, sehingga membuat bumbu rendang itu menjadi lebih nikmat. Tapi ketika orang salah gigit dia, orang marah-marahin dia, orang jengkel sama dia, orang bilang, ini ngapain sih lengkuas ada di dalam rendang? Padahal saudara-saudara, kalau Anda atau kita jadi lengkuas, nggak ada saya, itu bumbu rendang bisa beda rasanya. Nggak enak, nggak sedep, nggak gurih. Betul nggak? Betul saudara-saudara. Jadi itulah hidup kita. Seringkali orang tuh ngelihat kita itu produk jadinya atau jeleknya aja, negatifnya aja. Orang memanfaatkan, menikmati nilai-nilai kita, hal-hal positif dalam diri kita. Tapi ketika mereka menemukan sesuatu yang negatif dalam diri kita, mereka kecewa, mereka marah, mereka jengkel, mereka protes. Kadang-kadang hidup setidak adil itu saudara-saudara. Orang yang makan rendang tidak pernah memuji-muji lengkuas yang ada di dalam rendang. Padahal rendang itu bisa jadi gurih, salah satunya gara-gara lengkuas. Saudara-saudara, siapa yang seringkali diberlakukan sebagai lengkuas dalam kehidupan kita? Diperes aja Romo, kalau kita masih punya manfaat, masih bermanfaat bagi orang lain, wah kita dipakai, dimacem-macemin lah. Tapi ketika sudah enggak Romo, dibuang, dihina, dicaci, dan dimaki. Saudara-saudara, dari kisah lengkuas dalam rendang ini, kita bisa belajar bahwa ada kalanya dalam hidup kita tidak menjadi peran utama dalam hidup ini. Dalam kisah hidup kita, seringkali dalam fase-fase kehidupan kita bukan menjadi pemeran utamanya. Daging, tidak selamanya kita jadi daging. Ada kalanya kita menjadi lengkuas. Seperti itulah yang kita temukan dalam bacaan-bacaan menjelang Pentakosta. Kalau Anda perhatikan saudara-saudara, bacaan pertama di hari Jumat itu ada di Kisah Para Rasul bab 25. Sementara bacaan Injilnya itu ada di Yohanes bab 21. Sama-sama hampir berakhir, hampir selesai. Maka kalender liturgi gereja itu luar biasa bagus ya. Menjelang Pentakosta, bacaan pertamanya dari Kisah Para Rasul. Bacaan Injilnya dari Injil Yohanes. Terus berturut-turut gitu kan. Nah, menuju akhir. Nah, kita ini sekarang sudah hampir di babak terakhir sebelum Pentakosta. Akhir dari Kisah Para Rasul, akhir dari Injil Yohanes. Nah, di bagian-bagian akhir ini, kita bisa melihat dua figur yang sama-sama menjadi lengkuas dalam sebuah masakan rendang. Tokoh-tokoh penting, kalau nggak ada mereka berdua ini, mungkin sejarah gereja berbeda ceritanya. Tokoh itu kita bisa temukan dalam Kisah Para Rasul bab 25 namanya Paulus, sementara dalam Injil Yohanes namanya Petrus. Maka tidak heran pesta dua tokoh besar ini seringkali disandingkan jadi satu, Petrus dan Paulus. Dua sosok guru jemaat, dua tokoh yang sangat penting dalam gereja perdana. Tapi kita tahu saudara-saudara, dua tokoh penting ini bukanlah tokoh utama dalam sejarah gereja. Tokoh utamanya siapa Romo kalau gitu? Ya Tuhan Yesuslah Romo, Paulus dan Petrus. Kalau kita lihat saudara-saudara di Kisah Para Rasul bab 25,
Kisahnya ini kan sebetulnya sambungan dari bacaan yang kemarin. Bagaimana Paulus membela dirinya ketika diadili oleh mahkamah agama, oleh imam-imam besar. Bagaimana Paulus dianggap sebagai biang rusuh, dianggap sebagai pembelot, dianggap sebagai pengajar ajaran sesat, sebagai sempalan dari agama Yahudi. Dia dimusuhi, dia disingkirkan, dia dihina, dia dipenjara. Persis orang-orang Yahudi pada waktu itu memperlakukan Paulus seperti lengkuas ini. Persis harus disingkirin. Tetapi saudara-saudara, ternyata value-nya Paulus luar biasa. Nilai dalam dirinya, hal positif dalam dirinya dilihat oleh Tuhan Yesus. Menampakkan dirinya kepada Paulus. Kamu akan menjadi alatku untuk menjadi saksi dari semuanya ini. Bagaimana Paulus dari video yang kemarin menggunakan kecerdasannya, menggunakan kekuatannya dari Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dia percaya bahwa rahmat Tuhan cukup buat hidupnya. Itu video saya kemarin. Nah, dalam bacaan yang pertama hari ini, tampak sekali keberanian Paulus untuk memberi jawab supaya dia tidak diadili semena-mena oleh orang-orang Yahudi. Dia naik banding kepada kaisar. Nah, diceritakan pada waktu Paulus ditahan dalam penjara di kota Kaisarea. Kota Kaisarea adalah salah satu tempat masih di daerah orang-orang Israel di Holy Land. Itu menjadi tempat istirahat bagi kaisar-kaisar, penguasa-penguasa Roma kalau datang ke tanah suci ini. Namanya Kaisarea. Ada dua Kaisarea, yang satu Kaisarea Filipi, yang kedua Kaisarea Maritima. Nah, disitulah Paulus dipenjara. Pada waktu itu, para pembesar-pembesar berembuk berunding. Yang datang adalah Raja Agripa dengan Bernike pergi ke Kaisarea untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada Gubernur Festus. Gubernur Festus adalah wakil dari Kaisar Roma. Seringkali datang untuk menilik bagaimana nih daerah jajahannya nih, aman nggak, takluk nggak, taat nggak sama penjajah-penjajah ini, lancar nggak urusan-urusannya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kita bisa melihat bagaimana waktu itu dikatakan karena mereka beberapa hari tinggal di situ, Festus memaparkan perkara Paulus kepada raja itu. Maka rajanya aja bingung, gubernurnya juga bingung. Maka mereka mencoba mencari jawab. Apa yang dikatakan oleh Gubernur Festus adalah apa yang terjadi dalam kehidupan Paulus yang kemarin saya ceritakan, bagaimana dia diadili karena dia mewartakan Yesus yang bangkit dari kematian. Saudara-saudaraku yang terkasih, nilai seseorang itu bukan cuman berasal dari keluar-keluar seseorang. Aku tuh begini loh, aku tuh begitu loh. Misalnya diri Anda atau diri saya, oh saya tuh begini, saya bisa ini, saya bisa begitu, saya punya kemampuan ini, saya punya kemampuan itu. Ada kalanya hidup itu tidak demikian. Kebenaran nilai dalam diri seseorang itu tampak, dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Bukan dari begitu banyaknya kata-kata yang dikeluarkan oleh orang itu. Tetapi apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, apa yang dialami oleh orang-orang di sekitar kita terhadap diri kita. Apakah mereka menangkap nilai-nilai positif? Kalau bahasa rohaninya disebut dengan karunia-karunia. Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita. Maka silakan kita menilai diri kita. Coba mulai sekarang, Anda lihat pasangan hidup Anda, anggota keluarga Anda, kakak adik Anda, orang-orang terdekat Anda. Apakah mereka sungguh mampu melihat dalam diri Anda ada karunia? Karunia istimewa. Mungkin bisa jadi diri Anda nggak ngelihat. Atau orang-orang kebanyakan di luar sana nggak ngelihat. Terbutakan atau tertutup. Tapi dirasakan oleh orang-orang yang berinteraksi, berelasi dengan kita. Seperti yang dialami oleh Gubernur Festus ini.
Dia merasakan ada sesuatu dalam diri Paulus. Demikian juga dengan jemaat-jemaat Kristiani pada waktu itu. Orang ini bukan orang biasa. Tetapi saudara-saudara, sebelum orang-orang di terdekat Anda, sebelum sahabat-sahabat Anda, keluarga Anda melihat sesuatu yang positif dalam diri Anda, meskipun kadang-kadang mereka menyangkal juga ya. Kadang-kadang orang Indonesia tuh nggak bisa mengungkapkan hal-hal positif dalam diri keluarganya sekalipun. Seolah-olah ditutup-tutupin, seolah-olah tuh ya udahlah dia pengandaian, dia udah tahu lah ngapain sih kita ungkapin. Padahal itu menjadi sangat penting, apalagi dalam pola relasi antara orang tua ke anak. Cobalah mulai dari sekarang memuji anak, melihat sisi positif dalam diri anak. Sebelum anak ini dijejelin dengan hal-hal negatif yang dia terima dari pergaulannya, dari teman-temannya di luar. Anda, orang tua, peran Anda sangat besar di sini, menumbuhkan rasa percaya diri dalam diri anak-anak bahwa mereka berharga. Nah, sebelum saudara-saudara, Gubernur Festus, orang-orang Yahudi pada waktu itu melihat nilai dalam diri Paulus, ternyata ada satu pribadi yang sudah pertama-tama melihat ada mutiara, ada sesuatu yang berharga di balik bongkahan karang yang keras ini. Namanya Tuhan Yesus. Dalam penampakannya, Yesus melihat ada sesuatu dalam diri Paulus. Dia akan menjadi alat untuk menjadi saksi. Nah, hal yang sama, pola yang sama, mungkin dengan cerita yang berbeda, juga dialami oleh Petrus, saudara-saudara. Di akhir-akhir Injil Yohanes, sama. Kita bisa melihatlah Petrus ketika dia menjadi nelayan. Apakah dia sama dengan ribuan nelayan-nelayan yang lain yang juga mencari ikan di Danau Galilea? Apakah dia sama dengan ribuan orang-orang Galilea yang hidup pada saat itu? Mungkin dari kaca manusia nggak ada bedanya. Tetapi ada satu pribadi yang mampu melihat ada harta yang luar biasa yang bisa menjadi alatnya Tuhan. Ketika di pinggir Danau Galilea, Tuhan Yesus melihat Petrus, memanggil Petrus. Dan dari kisah-kisah relasi Yesus dengan Petrus, kita bisa melihatlah, ini si batu karang ini, sulitnya minta ampun untuk dibentuk. Apakah Tuhan Yesus melihat potensi kegagalan? Iya. Kegagalannya berapa persen? Iya. Tetapi Tuhan Yesus juga melihat peluang, melihat potensi. Setelah orang ini, yang namanya Petrus ini, berhasil melewati kegagalan demi kegagalannya, melihat transformasi dalam dirinya, mengalami bentukan demi bentukannya Tuhan setiap hari dalam hidupnya, dia akan bertransformasi menjadi pribadi yang luar biasa. Hal itu bisa kita lihat dalam Injil Yohanes bab 21 yang sudah beberapa kali saya sharingkan dalam video Bible Learning ketika Tuhan Yesus yang bangkit bertanya kepada Petrus sampai 3 kali. Apakah kamu mengasihi aku? Saudara-saudaraku yang terkasih, sebuah pertanyaan yang mungkin bisa dianggap biasa oleh orang-orang kebanyakan. Apakah kamu mengasihi aku? Tuhan, memangnya aku salah ya Tuhan? Tuhan, aku tahu aku orang berdosa. Aku tahu aku ini lemah. Aku nggak pantas. Bisa jadi reaksi kita seperti itu. Tetapi di balik pertanyaan Yesus sampai 3 kali, di situ sebetulnya Tuhan Yesus mau membongkar. Di balik harta terpendam ini, ternyata selama ini ditutupi dengan berbagai macam kelemahan, kerapuhan manusiawi. Inilah yang dibongkar. Penyangkalan demi penyangkalannya, pengkhianatannya, ketidakberdayaannya, kekurang mampuannya untuk memahami dan mengerti, kekeras kepalaannya, kesombongan rohaninya, dibongkar satu persatu. Simon, anak Yunus, apakah kamu mengasihi aku? Tuhan, dikatakan, engkau tahu bahwa aku mengasihimu, gembalakanlah domba-dombaku. Setelah 3 kali ditanya hal yang sama, Tuhan, engkau tahu segala-galanya. Engkau tahu bahwa aku mengasihimu. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika Tuhan melihat potensi dalam diri kita, di balik jelek-jeleknya wajah,
keterbatasan fisik, dihina, dicaci, dimaki, direndahkan oleh banyak orang, bahkan oleh keluarga sendiri. Tapi ada satu pribadi yang mampu melihat potensi, mampu melihat peluang, mampu melihat sesuatu yang sangat amat berharga. Dan itu menjadi sebuah kebenaran. Orang lain melihat kita, muji-muji kita, seringkali mereka salah dengan puji-pujian itu. Tetapi kalau yang lihat adalah Tuhan Yesus sendiri, tidak pernah salah. Tuhan Yesus melihat diri kita. Maka dari itu saudara-saudara yang terkasih, coba dalam doa-doa Anda, dalam saat teduh Anda, dalam keheningan Anda, Tuhan, apa sih yang Engkau lihat dalam diriku ini? Kan Engkau tahu aku tuh terbatas, aku tuh nggak pinter Tuhan, aku itu pendosa Tuhan, aku itu banyak kelemahannya Tuhan, aku ini rapuh Tuhan. Apa sih yang Engkau lihat dalam diriku? Katakan Tuhan, katakan. Jangan-jangan selama ini aku belum nemu. Jangan-jangan selama ini aku masih tertutup mataku. Padahal itu ada di dalam diri. Biarlah Tuhan membantu kita dengan caranya melihat diri kita sedalam-dalamnya. Dan ketika kita menemukannya, jaga itu saudara-saudara. Jangan ditutupi dengan kotoran-kotoran yang baru, dengan hal-hal yang lain. Sehingga sesuatu yang positif itu lagi-lagi kelelep, ketenggelam untuk kesekian kalinya. Tunjukkanlah potensimu, bagaimana Tuhan melihat dirimu. Nah, tadi saya udah mengajak Anda untuk memilih ya. Di balik ini ada Paulus, ada Petrus. Anda tadi pilih yang mana? Anda cocok sama kisah yang mana? Apakah Anda seperti Paulus? Apakah Anda seperti Petrus? Apapun kisah Anda, apapun karakter Anda, apapun sifat Anda, latar belakang Anda, tapi Tuhan Yesus yang sama melihat masing-masing pribadi ini punya kekuatan yang luar biasa. Dan mereka dipilih oleh Tuhan menjadi saksinya. Nah, saudara-saudara, terima kasih sudah menyimak video ini. Saya Romo Yosef harus kerja dulu. Semoga Tuhan memberkati. Selamat berakhir pekan. Bye-bye.